yang sekarang dialami oleh Gibran bin Mukidi, munculnya perlawanan pada Gibran dan bapaknya Jokowi Mukidi, besar kemungkinan di luar perkiraan kedua oknum politik yang tidak pernah merasa puas. Dua oknum politik itu yang nggak pernah merasa puas, apalagi bersyukur pada Tuhan atas apa yang pernah dikaruniakan pada Jokowi Mukidi sekeluarga. Saya setuju dengan pendapat Pak Selamat Ginting bahwa Gibran betul-betul jadi beban bagi Prabowo. Bukan saja karena melanggar konstitusi ketika MK, Mas Konstitusi membuat keputusan nomor 90 garis miring PUU strip 21 angka Romawi tahun 2023, tetapi kemampuannya sebagai wapres memang tidak memadai. Menurut saya bukan saja tidak memadai, tetapi sungguh membuat malu Indonesia di dunia internasional. Dia seperti bapaknya, agak pelongo-pelongo dan pahpoh. Apalagi setelah Dr. T. Fauzia Yasuma memberikan bukti-bukti sangat telak bahwa ijazah-ijazah Gibran yang diserahkan ke KPU Pusat, ijazah SD, ijazah SMP dan SMA, sampai ijazah S1, semuanya bodong dong kecuali ijazah SD-nya. Secara demikian mustahil Gibran bisa ikut Pilpres dan Pilwapres pada tahun 2029 kelak. Karena seorang lulusan SD tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Supaya Gibran tidak lenyap dari panggung politik Indonesia, Jokowi Mukidi mengatakan bahwa dia mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Mukidi berargumen tidak bisa memakzulkan Gibran tanpa memakzulkan Prabowo, karena presiden dan wakil presiden itu satu paket, itu kata Mukidi. Betapa bodohnya Pak Mukidi ini, ternyata dia tidak pernah baca pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, disebut, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, dengan dibuktikannya semua ijazah yang pernah disodorkan ke KPU sebagai syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden adalah palsu, kecuali ijazah SD-nya, maka proses pemakzulan atau proses impeachment terhadap Gibran bisa segera dimulai. Sayangnya kita punya DPR di mana kualitas sebagian besar anggotanya masih takut sama Mr. Mukidi. Puan Maharani tidak mewarisi keberanian ibunya Megawati Soekarno Putri. Sayang, Puan masih gendak-genduk termangu-mangu menghadapi Mukidi yang sesungguhnya sudah makin melemah.